Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 7 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan diajak untuk merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini merupakan kelanjutan renungan kita kemarin. Yesus memberi para murid-Nya 2 tugas. Yang pertama, berbicara dalam namanya dan bertindak dengan kuasanya. Inti dari pesan sabda Tuhan cukup sederhana, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah sebuah keadaan di mana orang menyembah Tuhan sebagai Raja dan Tuhan mereka. Kita ingat dalam doa Bapa kami, dikatakan, "Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Para murid ditugaskan untuk mengajak semua orang mengenal kehendak Allah dan melakukannya. Mereka pergi dengan membawa apa yang penting untuk pewartaan, namun meninggalkan apapun yang akan mengalihkan perhatian mereka dari firman Tuhan. Mereka harus melakukan pekerjaan, bukan untuk apa yang dapat mereka terima darinya, melainkan untuk apa yang dapat mereka berikan cuma-cuma kepada orang lain. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa seorang pekerja patut mendapat upah. Barangkali ungkapan ini mengandung arti bahwa seorang pekerja Tuhan tidak perlu tenggelam dalam memikirkan jaminannya. Sebaliknya, diharapkan bahwa umat Tuhan tidak boleh gagal dalam menopang para pekerja Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengakhiri pengajarannya dengan peringatan bahwa orang yang menolak firman Allah, ia sudah berada dalam hukuman. Tuhan memberikan firman-Nya agar kita memiliki hidup di dalam Dia. Hanya Dikau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan
budi padamu, ku dalami citramu Tuhan. Namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, kelam diriku, mimpikan cahaya sinarmu, walau kini hatiku sepi. Ku percaya di Kau di hati, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.